Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara hadirin, kaum muslimin dan muslimat yang terhormat, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa kita persembahkan kehadiran junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selamat berjumpa kembali dengan saya, Kang Sae, dalam edisi kisah para nabi dan rasul. Pada perjumpaan kali ini kita akan lanjutkan kisah nabi dan rasul, yaitu kisah Nabi Yahya alaihi salam. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Nabi Yahya alaihi salam adalah nabi yang ke-23 dalam susunan kisah para nabi dan rasul. Nabi Yahya alaihissalam ini adalah putra dari Nabi Zakaria. Pada episode terdahulu kita sudah mempelajari dan kita sudah sampaikan kisah tentang Nabi Zakaria. Nabi Yahya alaihissalam ini adalah putra dari Nabi Zakaria. Kalau kita telusuri nasabnya, silsilah kekeluargaannya, Nabi Zakaria bin Yukana, Yukana bin Iden, Iden bin Muslim, Muslim bin Soduk, Soduk bin Sulaiman, Sulaiman bin Nabi Daud, kemudian Daud bin Nabi Ishak, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Nabi Yahya termasuk salah satu dari nabi yang diturunkan kepada Bani Israel. Sebagaimana sudah pernah kita pelajari terdahulu bahwa Bani Israel itu dimulai dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub adalah nabinya Bani Israel yang kemudian punya keturunan sampai 12 nabi, yang salah satunya adalah Nabi Yahya. Yang lebih lengkapnya Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ilyas, Nabi Yusuf, lalu Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa alaihissalam. Ini adalah 12 nabi dan rasul yang sengaja Allah turunkan, yaitu untuk menyebarkan kepada Bani Israel. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Nabi Yahya, yaitu anak dari Nabi Zakaria, dua orang nabi yang sengaja Allah kisahkan ini di akhir hayatnya terkesan tragis, tapi tentu saja semuanya Allah berikan semua ini sebagai satu contoh, satu iktibar, satu pelajaran yang sangat berharga yang kemudian kita ambil hikmah menjadi bahan kajian dan renungan. Nabi Yahya dan ayahanda tercintanya itu Nabi Zakaria, yang kemudian pada saat wafatnya itu dibunuh dengan tragis oleh bangsa Yahudi ataupun para pengikutnya, yang tentu saja sebagai yang membantah ataupun membangkang, yang kemudian ini menjadi satu dikisahkan, yaitu pada Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Nabi Yahya alaihissalam ini adalah
anak boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda tercinta dari Nabi Yahya itu Nabi Zakaria. Pada saat sudah mulai usia senja, pada saat sudah mulai usia uzur, di usia 100 tahun masa hidupnya, tetapi belum dikaruniai anak. Ia terus bermunajat, ia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya, tak putus-putusnya. Ia menangis di hadapan Allah, ya Allah, berilah anak saya seorang anak keturunan yang baik, anak yang soleh. Saat ini saya sudah tua, saya sudah uzur, kemudian saya juga memiliki istri yang tidak mempunyai anak, yaitu istri yang mandul. Bagaimana ya Allah, tapi Engkau maha kuasa ya Allah. Yang kemudian lalu Allah berikan kabar gembira, kemudian Allah anugerahi seorang anak ataupun keturunan, yaitu dari anak dari Nabi Zakaria, yaitu Nabi Yahya alaihi salam. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Nabi Yahya alaihissalam ini adalah penamaan yang langsung Allah berikan kepada Nabi Yahya alaihissalam. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Nabi Yahya yang kemudian nanti dilanjutkan dengan masih saudaranya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam ini selisih kelahirannya hanya 3 bulan. Diawali atau didahului dengan kelahiran Nabi Yahya alaihissalam, kemudian pada 3 bulan berikutnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam lahir pada 1 sebelum Masehi, kemudian wafat pada tahun 31 Masehi. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Nabi Yahya alaihissalam oleh Allah dianugerahi sejak kecil ia sudah fasih dan hafal kitab Taurat. Para ulama banyak memberikan sebuah penjelasan bahwa Yahya atau Nabi Yahya alaihissalam ini diangkat menjadi nabi dan rasul pada usia yang masih sangat muda dan muda belia. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surat Maryam ayat yang ke-12. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya Yahya khuzil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambillah kitab ini, ya, kitab Taurat ini dengan biquwwah, itu artinya dengan satu kesungguhan. Lalu atainahul hukma sobiyya. Kemudian kami berikan satu anugerah yaitu hikmah kepada Nabi Yahya alaihissalam. Hikmah yaitu satu pengetahuan, satu ilmu yang sangat luas dan dalam berbagai ilmu pengetahuan. Sobian, ketika Nabi Yahya masih sangat belia ataupun masih sangat anak-anak. Masa kanak-kanak Nabi Yahya alaihissalam dia habiskan, dia pakai bukan untuk bermain, tapi untuk beribadah kepada Allah, kemudian juga mempelajari, memperdalam kitab Taurat. Dan selain itu Nabi Yahya alaihissalam ini diberikan anugerah oleh Allah, yaitu memiliki sifat hanan. Hanan yaitu sebuah cinta yang sangat tinggi, cinta yang sangat mendalam. Rasa cinta yang oleh Nabi Yahya bukan saja diberikan kepada manusia, tetapi Nabi Yahya memberikan cinta dan kasih sayang, rasa belas kasih ini kepada seluruh makhluk, baik yang ada di bumi dan makhluk yang ada di laut. Itulah sifat hanan. Dan ini dijelaskan di dalam surat Maryam, surat yang ke-19 ayat yang ke-13. Allah berfirman, wa hanana malladunna wa zakatan wa kana taqiyya, yaitu sifat belas kasihan yang mendalam. Kemudian wa zakatan, yaitu dengan kesucian dari dosa. Nabi Yahya alaihissalam itu Allah pelihara dirinya dari kesucian dan dari dosa-dosa. Kemudian wa kana taqiyya, dan Nabi Yahya alaihissalam termasuk
seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, lalu selain cerdas, pintar, kemudian sifat hanan, ya. Kemudian Nabi Yahya alaihissalam ini adalah seorang yang sangat berbakti, patuh, taat kepada orang tua. Di dalam Al-Quran secara berikutnya itu di surat paralel di surat Maryam di ayat yang ke-14 Allah berfirman, wa barron biwalidayhi walam yakun jabbaron asiyya. Nabi Yahya memiliki sifat berbakti atau birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya, kemudian walam yakun jabbaron asiyya, yaitu tidak memiliki sifat sombong dan juga tidak durhaka. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, kemudian Nabi Yahya alaihissalam pada masa-masa remaja dan dewasa kemudian menyampaikan dakwahnya, ya, kepada umatnya. Kemudian karena memang hidup dalam satu zaman dengan Nabi Isa alaihissalam dan juga masih ada hubungan kekeluargaan, masih ada hubungan famili, Nabi Yahya itu adalah ayahandanya bernama Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ketika hidupnya pada saat-saat belum lahir Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Zakaria yaitu mengasuh, yaitu ibunda dari Nabi Isa alaihissalam, yaitu ibunda Maryam yang kemudian dihidmatkan kepada Baitul Maqdis. Ini adalah masih ada hubungan kekeluargaan. Nabi Isa alaihissalam sempat meminta kepada Nabi Yahya, wahai Yahya, aku minta tolong engkau mendoakan aku kepada Allah, mohon pengampunan atas diriku. Lalu Nabi Yahya alaihissalam dengan segala kerendahan hatinya ia menyampaikan kepada Nabi Isa, wahai Isa, engkau lebih mulia daripada aku. Kemudian Isa malah kembali menyampaikan, wahai Yahya, engkau yang lebih mulia daripada aku. Kalau aku menyampaikan salam sejahtera hanya atas diriku, sementara engkau, yaitu Allah yang memberikan salam kesejahteraan adalah untukmu, wahai Yahya. Sebagaimana hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Di surat Maryam ayat ke-19 Allah berfirman, wasalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Yang artinya kesejahteraan ataupun keselamatan atas dirinya, alaihi atas Nabi Yahya alaihissalam. Yauma wulida yaitu pada hari ia dilahirkan, wa yauma yamutu pada hari dia diwafatkan, kemudian wa yauma yub'atsu hayya itu pada saat hari dibangkitkan ataupun dihidupkan kembali. Itulah satu keunggulan Nabi Yahya alaihissalam daripada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa menyampaikan salamnya untuk dirinya, sedangkan Nabi Yahya disampaikan salam alaihi, yaitu dari Allah kepada Nabi Yahya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Nabi Yahya alaihissalam hidup pada satu masa, pada satu zaman, satu kerajaan yang sangat lalim, yang sangat zolim, yang bertangan besi, kemudian juga ingkar durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan bahwasanya pada saat itu hidup seorang raja yang bernama Herodus. Raja Herodus ini adalah raja yang sangat zolim dan lalim. Ada dua riwayat, dua kisah, dua versi. Versi pertama atau kisah pertama, riwayat pertama bahwa seorang raja yang bernama Herodus itu mencintai seorang wanita dari anak saudaranya, katakanlah anak bibinya sendiri. Raja Herodus mencintai, menyukai seorang wanita cantik yang bernama Putri Herodia, yang ini adalah anak dari saudaranya, anak dari bibinya, yang pada saat itu ajaran tauhid menyebutkan ataupun ajaran yang disampaikan oleh
pada zaman Nabi Yahya alaihissalam itu dilarang dan termasuk pernikahan yang diharamkan, tidak boleh menikah dengan anak bibi ataupun anak saudaranya sendiri. Nah, pada saat itu Raja Herodus tetap bersikeras, ia ingin menikahi seorang putri Herodia yang meskipun fatwa disampaikan bahwa pada saat itu Nabi Yahya menyampaikan ini ada sesuatu yang tidak boleh, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin kaum muslimin yang rahmati Allah, selain putri Herodia ini adalah anak bibinya dari Raja Herodus, hal yang sangat menarik lagi bahwasanya ibu dari putri Herodia yang dicintai oleh raja ini juga termasuk salah seorang yang sangat membenci Nabi Yahya alaihissalam. Putri Herodia yang cantik ini juga dikisahkan ia adalah sebagai seorang penari kerajaan. Suatu kisah disebutkan bahwa saat itu ia menari di hadapan raja sampai 7 kali tarian. Yang sebelumnya sengaja ibunda si putri Herodia yang membenci Nabi Yahya, ia memberikan satu minuman khamr dengan tujuan untuk supaya raja mabuk. Di tarian pertama, si putri Herodia yang cantik itu, ia melepaskan pakaiannya. Satu pakaian dilepaskan ketika tarian pertama. Lalu ia lanjutkan dengan tarian yang kedua, ia menari dengan begitu gemulai sambil melepaskan menanggalkan pakaiannya di lapis kedua. Begitu selanjutnya tarian ketiga melepaskan pakaiannya yang ketiga, yang keempat, tarian kelima, tarian keenam sampai ke tarian ketujuh. Tarian ketujuh maka seluruh pakaian yang ada dalam badan si putri Herodia ini dilepaskan semuanya. Dalam kondisi telanjang Herodia menari, kemudian dia sambil membisikkan kepada Raja Herodus yang saat itu sudah mabuk. Apa yang disampaikan oleh si putri Herodia itu? Wahai raja, jika engkau mencintai aku, jika engkau ingin menikahi dengan aku minta mas kawinnya adalah kepala Yahya yang engkau letakkan di atas bejana emas dipersembahkan untuk aku. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, beberapa saat kemudian Raja Herodus tersadarkan. Kemudian dia ingat apa yang diucapkan si putri Herodia, yaitu meminta kepala sebagai mas kawinnya. Lalu si raja sempat menyampaikan, wahai putri Herodia, apakah tidak ada permintaan yang lain yang boleh engkau ajukan? Seperti misalnya engkau meminta kekayaan berupa emas, permata, uang dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, putri Herodia tetap menginginkan bersikuku maka kepala Yahya sebagai taruhannya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kemudian para tentara kerajaan diminta untuk mencari di mana Nabi Yahya berada. Saat itu Nabi Yahya tentu sedang berada di sekitar Baitul Maqdis, dia sedang beribadah dan sedang mengkaji ilmu dengan para umatnya. Dan kemudian apa yang terjadi? Maka lehernya, kepalanya dipenggal oleh tentara kerajaan atau penggawa-penggawanya Herodus. Kemudian kepalanya diletakkan di atas bejana, di atas talam wajan emas, kemudian dibawa ke kerajaan, dipersembahkan kepada putri Herodia. Lalu badannya ia bawa, ia serahkan kepada ayahanda tercinta dari Nabi Yahya, yaitu Nabi Zakaria. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, pada saat Nabi Yahya alaihissalam sudah menyebarkan agama, ya, ajaran tauhid yang kebetulan posisinya berada di sekitar negara Yordania. Kemudian ayahanda tercinta dari Nabi Zakaria yaitu ada di Palestina. Nah kemudian saat itu Nabi Zakaria masih hidup. Nabi Zakaria masih ada dan kondisi yang sudah tua renta. Badannya dipersembahkan kepada Nabi Zakaria, itu ayahanda dari Nabi Yahya alaihissalam. Saudara hadirin, kita bisa bayangkan betapa sangat memilukan, betapa sangat menyedihkan keadaan ini. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, lalu versi yang kedua dari kisah tentang Raja Herodus, yaitu kalau tadi Raja Herodus mencintai, menyukai adalah anak perempuan dari anak bibinya.
Lalu di riwayat yang kedua disebutkan bahwasanya Raja Herodus ini mencintai seorang putri Herodia. Ini adalah bukan mencintai, artinya putri Herodia ini dikabarkan adalah anak tiri dari Raja Herodus. Putri Herodia ini adalah anak tiri dari Raja Herodus yang dikabarkan, dikisahkan dia sangat mencintai Nabi Yahya alaihissalam. Putri Herodia berupaya untuk melakukan sebuah pendekatan yang akhirnya ia menyampaikan kepada Nabi Yahya alaihissalam tentang perihal yang ada dalam hatinya. Kemudian ingin menyampaikan bahwa dia sangat mencintai dan menyayangi Nabi Yahya alaihissalam. Tetapi dikisahkan bahwa Nabi Yahya alaihissalam tidak menginginkan ataupun dengan kata lain menolaknya. Lalu karena Nabi Yahya menolak cintanya si putri Herodia menyampaikan sesuatu kepada Raja Herodus yang tidak lain adalah ayahanda tirinya, agar supaya Nabi Yahya alaihissalam supaya dipenggal lehernya, kepalanya, dan kemudian seperti diceritakan di yang lalu yang tadi bahwasanya kepalanya dipersembahkan kepada putri Herodia, kemudian yang badannya dipersembahkan kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, mungkin ada satu pertanyaan, banyak telah banyak kajian, mengapa Allah membiarkan di akhir hayat kehidupan Nabi Yahya, kemudian Nabi Zakaria juga begitu mengenaskan. Ini tentu saja kita tidak menganalisanya dengan akal. Semua ini Allah berikan, kisah-kisah ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga. Kemudian di dalam Al-Quran, di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-42 Allah berfirman, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun." Apakah kita ini mengira bahwasanya Allah itu ghafilan, lalai, lengah terhadap apa yang dikerjakan oleh orang-orang zalim? Apakah Allah akan membiarkan bagaimana Raja Herodus berbuat lalim terhadap Nabi Yahya alaihissalam? Apakah Allah akan membiarkan begitu saja seorang putri Herodia yang telah berbuat zalim terhadap Nabi Yahya alaihissalam? Tidak, Allah tidak lalai. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah sengaja mengakhirkan sampai nanti pada suatu saat waktu yang tepat mereka akan terbelalak melihat bagaimana apa yang dia kerjakan. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, dalam satu hadis disebutkan, wa amazdulmul ladzi la yatrukuhullah fazulmul ibadi ba'dihim ba'do hatta yudabbiru li ba'dihim min ba'din. Artinya, adapun sebuah kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah begitu saja adalah kezaliman fazulmul ibadi ba'dihim ba'do, kezaliman manusia atas manusia lain hingga mereka menyelesaikan urusannya. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu kisah diriwayatkan bahwasanya setelah Raja Herodus dan putri Herodia berbuat begitu zalim memenggal kepala Nabi Yahya alaihissalam, seketika di kerajaan terjadi sebuah gempa yang sangat dahsyat. Gempa yang sangat hebat yang membuat kemudian bumi seketika terbelah. Kemudian pada saat itu putri Herodia yang meminta supaya Nabi Yahya kepalanya dipenggal, ia terperosok ke dalam bumi. Kemudian makin dalam hanya pada bagian leher saja yang pada saat itu diangkat pun tidak bisa, kemudian tenggelam pun tidak karena menyangkut pada bagian leher yang dikisahkan pada saat itu. Akhirnya untuk menyelamatkannya adalah kepala putri Herodia kemudian juga dipenggal oleh tentara kerajaan
Ini artinya sebuah kisah sengaja. Allah tidak membiarkan orang yang zalim terhadap manusia lain, terlebih-lebih kepada hamba Allah yang dicintai, yaitu kepada Nabi Yahya alaihissalam. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja sekali lagi ini menjadi sebuah hikmah pelajaran yang berharga betapa para nabi, para rasul di dalam berdakwah menyampaikan ajaran tauhid, ajaran keesaan Allah, begitu mendapatkan tantangan yang luar biasa. Beberapa kisah nabi terdahulu disebutkan mungkin diselamatkan oleh Allah dengan berbagai mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasulnya. Tetapi mungkin pada kisah-kisah tertentu, sebut saja pada Nabi Yahya alaihissalam, pada Nabi Zakaria, bukan tidak mungkin bagi Allah untuk menyelamatkannya. Ya, tetapi tentu saja lagi-lagi ini menjadi sebuah pelajaran. Dan saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, pada perjumpaan kali ini saya ingin mengingat bahwasanya setelah Nabi Yahya alaihissalam kemudian dipenggal lehernya, kemudian saat itu raja tidak cukup untuk membunuh Nabi Yahya alaihissalam, tetapi para raja dan para tentaranya diperintahkan untuk apa? Untuk membunuh Nabi Zakaria, yang ini pada episode yang lalu kita sudah bahas, yang kemudian pada saat itu disebarkan fitnah bahwasanya Zakaria adalah telah berbuat berselingkuh dengan ibunda Maryam, yaitu ibu dari Nabi Isa alaihissalam, yang kemudian kita tahu dalam sejarah bahwasanya ibunda Maryam atau Siti Maryam atau ibunda tercinta dari Nabi Isa alaihissalam ini, ia adalah seorang yang lahir tanpa seorang ayah, yang oleh mereka ini dihembuskan fitnah. Ini adalah Nabi Zakaria ini sebagai jalan saja untuk mencari kemudian membunuh Nabi Zakaria. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, mudah-mudahan dari kisah Nabi Yahya alaihissalam dan kisah para nabi-nabi terdahulu ini selain menambah pengetahuan, wawasan untuk kita, tetapi ini juga menjadi sebuah contoh pelajaran yang berharga bahwasanya untuk menyampaikan dakwah, kemudian menyampaikan kalimat tauhid la ilaha illallah, ini tentu saja mendapatkan sebuah tantangan yang sangat berat dan sangat luar biasa. Tapi tentu saja semuanya nanti Allah akan berikan sebuah balasan yang seimbang, yang setimpal dari apa yang kita kerjakan. Seorang yang ketika di dunia berbuat baik, tentu saja nanti akan ada berikan harapan untuk kebahagiaan pada saat di akhirat nanti. Begitu sebaliknya, seorang yang berbuat zalim ketika di dunia, maka tentu saja balasannya ada sangat yang mengenaskan dan kenistaan di hari pembalasan nanti. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, ya, sekian dan demikian kisah Nabi Yahya alaihissalam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah birrida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.